Malam hari ini kita akan memperlihatkan 3 buah mandau. Salah satunya mandau mini. Mandau mini ini adalah pesanan dari saudara kita yang berada di Jakarta Selatan. Mudahan tak ada berhalangan, besok akan dikirim. Mandau mini ini kita bisa melihat ini ukuran 35 cm. Nah, ini mandaunya sudah lengkap dengan kepalanya, tinggal pakai. Nah, ini gagangnya ulu tunggur, ada anak pisau. Meski dia mini atau mandau kecil, tetapi dia tetap ada anak pisau. Nah, tuh bisa dilihat. Nah, pisaunya bisa dipakai. Dan ini kita juga melihat bilahnya tuh. Bilahnya juga luar biasa. Ada sedikit ukiran di atasnya nih. Nah, itu pesanan dari saudara kita yang berdomisili di Jakarta Selatan. Besok dipastikan akan dikirim. Ini kita masih menyempurnakan asahannya dari siang tadi. Mungkin malam ini akan menjadi sempurna dan besok siap dikirim. Kemudian ada juga mandau ulu tungur. Ini mandau ulu tungur panjangnya 50 cm. Panjang bilah 50 cm ulu tungur. Nah, ini baru saja selesai, tinggal pasang kepalaknya di sini. Nah, pisaunya juga baru dipasang. Nah, ini pisaunya tinggal diasah tajam. Nah, kemudian bilahnya juga sudah terasah tuh, ada ukiran paku di atasnya nih. Nah, ini tuh cukup luar biasa mandau ulu tungur ini. Bagian belakang juga motif hubungan atap. Nah, ada kolong. Nah, ini panjang 50 cm. Nah, ini belum 100% sempurna. Sarungnya belum kita warnain. Dan bilahnya ini sudah 90% tajam, tetapi akan kita asah lagi untuk penyempurnaan berikut. Seperti itu. Nah, ini yang 50 cm tuh bisa dilihat. Gagangnya dari banggris, biasanya kerulin tapi ini banggris. Nah, ini tuh mandaunya. Nah, kemudian ada mandau yang sempurna, sudah selesai. Ini jenis tipe sarung tempos, ukirannya full. Ini mandau yang kemarin. Nah, ini tuh gagangnya juga luar biasa, gagah, bermotif muka tuh. Sulatannya juga bagus. Anak pisaunya juga sudah tajam tuh, luar biasa. Kemudian bilahnya juga sudah sempurna, terasa tuh. Nah, kemudian di atasnya ini juga ada ukiran paku di atasnya ini. Nah, ini jadi ada 2 mandau yang ready. Nah, ini tungur dan mandau ini nanti mandau tungur ini dia akan warnanya sama seperti ini nanti. Ini kan sarungnya baru saja selesai. Nah, ini diwarnai. Jadi itulah 3 mandau. Yang satu mandau mini akan diberangkatkan besok, sementara yang 2 ini adalah mandau yang ready, masih berada di rumah. Menanggapi pertanyaan dari saudara kita yang ada menanyakan, yaitu, "Empu, saya bingung masang tempusar, antara pemasangan tempusar dan untuk memasang posisi belawit itu gimana Bu cara mengukurnya?" Nah, ini. Nah, biasanya kalau orang yang sudah biasa buat mandau,
yang memang sudah lama mumpuni. Hal ini main kira-kira, biasanya tidak mungkin meleset, tetapi ketika ini menjadi pertanyaan, terus terang biasanya ini adalah orang baru yang belajar membuat mandau. Kalau bukan orang baru, pastinya dia tahu, nggak perlu menanyakan hal ini. Kalau sudah biasa buat mandau kan nggak mungkin kita bertanya, tetapi ini adalah orang baru. Oke, Empu akan menanggapinya. Nah, jadi ini kan tali belawit, nih posisinya. Nah, ini kan ada tempusar di sini. Nah, terus batas tempusar dengan pemasangan tali belawit itu ukurannya kira-kira seberapa, Empu? Kita tidak pakai ukuran, tetapi kita pakai kira-kira. Ambil aja 4 jari saudaraku, begini, taruh di sini, kira-kira 4 jari seperti ini. Nah, dari sini 4 jari, kemudian di sini baru ditandai, dibolongi untuk pemasangan tali belawit yang di sini. Yang di 4 jari ini adalah untuk posisi tempusar. Itu sudah pas dan tidak mungkin meleset. Seperti itu kira-kira. Mungkin bisa dipahami. Untuk ukuran yang ada ini menjawab request saudaraku yang meminta dan memohon Empu menjawabnya, dan Empu sudah menjawabnya. Semoga ini bermanfaat dan berguna. Seperti itu. Oke, mungkin itu sudah clear. Empu juga sekaligus menanggapi ada seseorang yang berkomentar di channel saya Empu Glol, yaitu yang berkata, Empu kok mandaunya mahal-mahal, dia bilang seperti itu. Kalau mau mahal itu bilahnya harus dari besi bowler, seperti itu. Nah, kalau bilah mandau dari besi bowler, kita tidak ada pakai bilah mandau seperti itu. Terus terang, nggak ada. Ya, kita mandau yang biasa kita pakai adalah bilah mandau besi per pada saat ini dan umum. Jadi kalau mandau kita ini dianggap mahal dan beraninya 500.000 saja untuk dibeli, terus terang, saya juga tidak mau menjualnya kalau 500.000, mohon maaf ya. Banyak saudara kita yang lain yang berani membeli di atas Anda seperti itu. Kalau 500.000 saja, kalau mandau buatan kita yang asli, yang pakem, nggak ada yang 500.000. Ya, kalau seandainya ada 500.000, gini saja sudah. Saudaraku punya, saya beli 700.000, 10 biji. Asalkan seperti ini, 10 biji saya beli. Ya, saudara pun berani 500.000. Sekarang cari ikat saya kasih untung, saya beli 700.000 kalau ada. Asalkan sama dengan buatan kita di sini pakemnya. Kalau tidak sama, mohon maaf, kita tidak berani. Ya, karena banyak di luar sana, saya terus terang dan jujur, pembuat mandau yang memang masih belajar, tetapi kadang-kadang berbicara seolah-olah dia mengerti tentang mandau, tetapi kita melihat buatannya masih belajar. Nah, sebenarnya orang-orang yang masih belajar seperti ini sebaiknya tekunilah pekerjaan sendiri, jangan coba menyentil orang lain. Seperti saya tidak pernah menyentil orang lain di dalam pembuatan mandau, nggak pernah. Ya, dan boleh dilihat semua video saya, nggak pernah. Tetapi ketika orang yang masih belajar berani menyentil orang yang sudah terbiasa, memang biasa megang pisau, biasa membuat mandau, bahkan banyak karyanya, ya tentunya Empu akan berbicara seperti ini. Ya, mohon maaf. Ya, buatan saudaraku aja masih belajar seperti itu. Masih belum apa-apa. Itu. Dan saya sudah melihat langsung buatannya seperti apa. Ya kalau memang buatan seperti itu ya 500.000 ya memang wajar. Karena apa? Karena kelas mandaunya masih kelas mandau souvenir, kelas mandau cenderamata.
Itu kalau mandau yang beneran, sulatan ini saja, ini sudah mahal ini, buat ini. Nah ini sudah mahal. Ininya tok, belum gagangnya, belum sarungnya, belum bilahnya, belum belawitnya. Belawitnya ini saja sudah mahal ini, yang ketipeh ini. Ya, itu. Nah, jadi untuk saudaraku yang ini, yang katanya cuma beraninya 500.000 saja, ya cari yang lain. Saya Empu Gelol juga tidak pernah memaksakan atau membeli kita punya. Itu kan banyak pembuat mandau ini, bukan hanya Empu saja, mungkin ratusan. Ya, silakan buka Facebook, silakan buka YouTube. Banyak pembuat mandau dengan harga bermacam-macam. Tetapi ketika harga ini dipasangkan ke mandau buatan saya harus harga seperti itu, ya nggak bisa. Ya, nggak bisa. Silahkan cari ke lain dengan kemampuan saudaraku yang ada ini tadi 500.000 mandau tempilan. Ya, seperti itu. Mungkin saja saudaraku ini belum mengerti atau belum tahu tentang mandau. Ya, yang komentar demikian. Makanya itu sebaiknya kalau kita belum mengerti tentang mandau, tonton saja video saya, mungkin hampir 800-an video. Tonton aja dulu. Saya yakin setiap orang yang nonton video saya yang hampir 800-an ini pasti akan pintar. Pasti akan tahu membedakan mandau yang beneran dengan bukan beneran. Seperti itu. Karena kalau kita nonton satu video saja, gak mungkin bisa. Itu, dan kebanyakan orang-orang yang nonton di channel saya Empu Gelol ini, saya yakin adalah orang-orang lama yang sering mengikuti video saya dan banyak yang tahu tentang masalah mandau. Terus terang, kalau mandau itu mungkin kalau 500.000 itu cuma bilahnya tok. Ya, cuma bilahnya saja. Kalau untuk kategori mandau pakem, untuk kategori mandau tempilan, bilahnya saja 500.000. 500.000 tidak mungkin itu bisa dibawa pulang secara utuh, kecuali mandau parang. Itu. Mandau untuk merumput matanya ya asal jadi saja, beli di pasar juga nggak ada masalah. Tetapi mandau tempilan tidak ada. Tapi Empu ada yang murah. Oke, ada yang murah saya beli. Kalau ada yang murah, yang penting kualitasnya sama. Itu. Kan saya pasti meninggalkan nomor handphone saya di atas ini. Kalau memang ada mandau tempilan yang jual murah, asalkan kualitasnya sama dengan kita punya, saya membeli. Ya, saya membelinya. Itu. Kenapa saya berani? Karena tidak mungkin mandau tempilan itu harga segitu. Karena bilahnya sudah berapa, tali belawitnya sudah berapa, sulatannya sudah berapa, belum gagangnya, itu. Belum sarungnya. Sarung belum jadi. Kayu sarungnya saja, ininya saja yang belum diapa-apain, sarungnya saja 250.000. Kayu sarungnya saja. Kayu gerunggang itu 250.000. Paling murah. Ya. Jadi berarti kalau ada uang 500.000 hanya 2 biji gerunggang. 2 biji papan ini saja untuk bikin sarung mandau. Nah, ini kalau bicara mandau asli. Empu mahal juga ya. Bukan mahal. Memang mandau asli seperti itu. Membuatnya juga tidak sebentar. Itu. Nggak mungkin 10 hari bisa selesai mandau tempilan. Nggak mungkin. Ada Empu yang bisa selesai 10 hari, ya bawa saja ke sini kita lihat perbedaannya. Yang selesai dengan cepat itu bawa ke rumah saya, kita bandingkan. Dari bilah, tali belawitnya, dari sulatannya, semuanya. Nah ini. Itu. Jadi saya Empu Gelol membuat mandau ini terus terang bukan baru. Dan hampir semua video saya ini, di samping juga saya memaharkan mandau, saya juga mengedukasi tentang masalah mandau tempilan, khusus mandau daripada Dayak Benua. Kenapa Empu tidak membahas mandau suku Dayak lain? Ya karena pengetahuan saya hanya sebatas tentang suku saya.
Dan ini sudah berapa kali saya sampaikan, kalau saya membahas berbicara tentang suku lain, ya kalau itu benar. Kalau tidak benar, maka ini akan membuat peluang saya jadi masalah. Seperti itu. Makanya itu dari dulu saya Empu Gelol menyampaikan tentang Mandau selalu berhati-hati. Itu. Dan sering juga di konten YouTube saya ada seseorang yang sering berbicara yang kurang baik di konten YouTube saya, tapi selalu saya abaikan. Ya kadang-kadang juga ada yang saya tanggapi. Seperti itu. Saya tanggapi, apalagi berbicara Mandau biasanya saya tanggapi, tetapi kalau itu terlalu keras, komentarnya akan saya hapus dan saya blokir, seperti itu. Kenapa demikian? Karena ini hal yang berbahaya, kurang baik. Seperti itu. Dan seperti ini saya menyampaikan tentang Mandau yang benar itu. Wah, saya tidak percaya, Empu. Saya juga tidak menyuruh percaya, ya silakan cari yang lain, karena pembuat Mandau juga bukan hanya saya, Empu Gelol, banyak ratusan pembuat Mandau. Seperti itu. Silakan. Itu kan hak masing-masing, hak pribadi masing-masing. Seperti itu. Jadi ini untuk mengomentari apa yang beliau sampaikan tadi, yang tentang Mandau Tempilan itu dia hanya beraninya 500.000. Kalau 500.000 buatan saya, mohon maaf, saya tidak akan mungkin memberikan kepada Anda. Sekali lagi, cari di lain. Iya, jangan dipaksa untuk meminta punya saya 500.000. Saya nggak mau. Itu, saya tidak butuh 500.000 karena pengerjaan saya juga memakan biaya yang besar. Itu banyak kok pembuat Mandau yang lain. Jangankan 500.000, 150.000 aja ada. Bener, coba aja cari di Facebook jual beli Mandau banyak, itu 150.000, bahkan di bawah 100.000 juga ada Mandau. Itu. Tetapi itu bukanlah standar kita, bukanlah standar Mandau Tempilan. Dan dipastikan itu adalah Mandau souvenir, adalah Mandau cenderamata, adalah Mandau oleh-oleh untuk kenang-kenangan yang digantung di dinding saja. Tuh. Dan kesemuanya juga berbeda, dari tali blawit, gagangnya, sulatannya, sarungnya juga lain. Itu bahannya juga pastinya bukan bahan yang memang pakem untuk Mandau, kebanyakan seperti itu. Wah, Empu, saya tidak percaya, saya lebih begini-begini. Ya tetap kembali lagi seperti saya ucapkan, itu terserah. Ya, seumpamanya terserah, tidak suka dan konten saya jangan diikutin, jangan ditonton, kan banyak konten lain. Silahkan cari di lain. Karena di dunia per-YouTubean ini, kalau kita nggak suka sama orang, kita nggak suka kontennya, ngapain kita tonton? Nggak perlu. Ya, banyak, karena ada jutaan manusia bermain YouTube. Pembuat Mandau ada ratusan. Silahkan cari di lain untuk yang cocok seperti Anda, seperti itu. Oke, mungkin hanya itu saja yang saya sampaikan. Dan buat semua saudaraku di mana saja berada, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, akhir kata saya ucapkan salam budaya serta tabik selalu untuk kita semua. Amin.